seruan Saiful Mujani untuk menjatuhkan Presiden Prabowo apakah membuat rakyat panik ataukah membuat rakyat lega? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB baru saja heboh ke publik tentang pernyataan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Profesor Saiful Mujani dalam suatu pidatonya pada kesempatan halal bihalal para pengamat di Jakarta baru-baru ini yang menyerukan menjatuhkan Presiden Prabowo. Sontak ini heboh dan viral di media sosial. Namun kita tidak akan bicara tentang hal ini pada kesempatan ini dari sisi politik. Kita akan bicara dari sisi ekonomi. Yang jadi pertanyaan kita, pernyataan yang disampaikan Saiful Mujani ini apakah membuat rakyat panik ataukah membuat rakyat lega? Kalau dengan pernyataan Saiful Mujani ini rakyat mengharapkan nanti ekonomi akan membaik, tentu rakyat akan lega dengan pernyataan Saiful Mujani ini. Namun sebaliknya, kalau rakyat menilai pernyataan Saiful Mujani ini, kalau nanti terwujud, hanya akan membuat ekonomi semakin buruk, tentu rakyat akan panik dengan pernyataan Saiful Mujani ini. Sobat DB, kalau kita perhatikan saat ini ekonomi kita memang susah. Dan besar kemungkinan latar belakang Saiful Mujani mengatakan ini setelah dia melihat ekonomi kita yang makin sulit. Di samping kemungkinan besar juga dia melihat dari sisi demokrasi, dari sisi hukum, dan dari sisi lainnya. Karena kita pada kesempatan ini hanya akan bicara tentang sisi ekonomi. Tentu kita berharap ekonomi kita ke depan semakin membaik. Walaupun kita sekarang ini berada di tengah kegalauan ekonomi yang memburuk. Sobat DB, kita di Indonesia dalam melihat ekonomi kita, jika kita kaitkan dengan persoalan global, terutama kalau kita melihat persoalan perang Amerika Israel dengan Iran sekarang ini, berbeda agaknya dengan negara-negara lain di ASEAN, khususnya melihat atau menyikapi ekonomi global terkait dengan perang Amerika Israel dengan Iran sekarang ini. Kenapa berbeda kita? Karena satu-satunya negara di ASEAN ini yang masuk BOP hanya negara Indonesia. Vietnam menurut informasi terakhir baru sebatas telah memutuskan untuk bergabung dengan BOP. Tetapi kalau kita Indonesia telah terdaftar secara resmi menjadi anggota BOP. Mohon maaf kalau saya keliru dalam hal ini. BOP itu kita semuanya telah tahu sebuah organisasi yang dinamakan Organisasi Perdamaian yang didirikan oleh Presiden Amerika Donald Trump dan dipimpinnya sendiri dan kepimpinannya seumur hidup. Ketika Donald Trump dan Benjamin Netanyahu menyerang Iran lebih dulu dalam perang Amerika Israel dengan Iran sekarang ini yang sedang berkecamuk, maka masyarakat dunia menilai
organisasi perdamaian yang didirikan oleh Donald Trump ini seakan-akan hanya semacam simbol belaka, yang pada intinya organisasi ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakannya, yakni organisasi perdamaian. Namanya organisasi perdamaian, tetapi ketuanya, pendirinya menyerang negara orang. Apapun alasan penyerangannya tentu saja tidak dapat dibenarkan. Dan ditambah lagi penyerangan Israel dan Amerika ke Iran membunuh ratusan murid-murid sekolah, yang tentu saja ini menggores persoalan HAM dan kemanusiaan. Karena kitalah Indonesia satu-satunya negara di ASEAN ini yang menjadi anggota BOP, makanya berbeda kita melihat negara kita, melihat pemimpin kita dengan negara-negara lain di ASEAN. Dan negara-negara lain di ASEAN tentu juga akan berbeda dia dalam melihat Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Karena kitalah satu-satunya di ASEAN ini yang menjadi anggota BOP. Terlepas dari itu, sekali lagi, kalau kita bicara tentang pernyataan Saiful Mujani ini, tentu saja kita melihatnya sekarang ini, apakah pernyataan Saiful Mujani ini membuat rakyat Indonesia panik karena dia cemas pemimpinnya akan berganti, ataukah rakyat lega karena pemimpinnya berganti akibat pernyataan Saiful Mujani ini? Sobat DB, bagi rakyat di negara manapun juga, yang penting baginya siapapun yang memimpin negaranya, mereka sejahtera. Itu pokok utama bagi seluruh rakyat di dunia ini di dalam menilai pemimpinnya. Kenapa rakyat Iran sampai sekarang berjibaku mendukung pemimpinnya, pemerintahannya? Kenapa? Kendati pun Amerika telah berupaya untuk memprovokasi rakyat Iran agar menjatuhkan pemimpinnya, tetapi rakyat Iran tidak pernah mau menuruti provokasi Amerika itu. Kenapa? Tak lain karena rakyatnya sejahtera selama kepemimpinan rezim sekarang ini. Jika mereka bandingkan waktu mereka dipimpin oleh rezim sebelumnya, Reza Pahlavi. Berbagai sumber mengatakan bahwa rakyat Iran itu sekarang memang sejahtera di bawah kepemimpinan rezim sekarang ini. Kendati pun telah 40 tahun rezim ini mendapat tekanan, mendapat embargo dari Amerika. Bayangkan Sobat DB, rakyat mereka di sana membayar listrik, membayar air, membayar gas, seperti seakan gratis kalau kita bawakan ke negara kita. Sebanyak-banyaknya mereka memakai air, sebanyak-banyaknya mereka memakai listrik, sebanyak-banyaknya mereka memakai gas. Pembayarannya kalau kita ukur dengan uang kita rupiah, tidak melebihi angka 10.000 rupiah per bulan. Air malah hanya rata-rata 5.000 rupiah per bulan. Pendidikannya gratis sampai ke perguruan tinggi. Kesehatannya gratis. Bayangkan. Jadi berarti rakyat Iran itu mendukung pemimpinnya karena mereka merasa sejahtera selama dipimpin oleh rezim sekarang. Kenapa rakyat Irak mudah diprovokasi Amerika? Kenapa rakyat Libya mudah diprovokasi Amerika untuk melawan pemimpinnya? Karena mereka tidak merasa seperti rakyat Iran sejahteranya di bawah pemimpin mereka. Karena itu di Indonesia pun begitu juga.
apapun yang dikemukakan oleh pihak oposisi, misalnya menyerukan jatuhkan presiden, menyerukan gulingkan presiden, dan lain sebagainya, apabila mereka merasa sejahtera di bawah kepemimpinan pemimpinnya, maka semua itu tidak akan mempan. Rakyat tidak akan mau mengganti pemimpinnya kalau mereka merasa sejahtera di bawah kepimpinan pemimpinnya itu. Tetapi ingat sebaliknya, kalau mereka merasa semakin miskin di bawah kepimpinan pemimpinnya, siapapun pemimpinnya, tidak pun ada yang menyerukan menjatuhkan pemimpinnya, menggulingkan pemimpinnya, maka rakyat di dalam hatinya ingin juga mengganti pemimpinnya. Jadi tampaknya sudah hukum alam di negara manapun di dunia, termasuk di Indonesia. Tolak ukur pertama rakyat menyayangi dan membenci pemimpinnya adalah kemiskinan atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Kalau rakyat merasa miskin di bawah kepemimpinan si A, maka rakyat akan berusaha untuk mengganti pemimpinnya itu. Dan apabila rakyat merasa sejahtera, tenang hidupnya, mudah dia mencari penghidupan di bawah kepemimpinan pemimpinnya, maka dia tidak akan mau mengganti pemimpinnya. Setelah itu nanti baru rakyatnya melihat bagaimana demokrasi, bagaimana hukum di negara tersebut. Tetapi Sobat DB, dari pengalaman yang sudah, kalau rakyatnya sejahtera, maka keadilan akan tercipta. Kalau rakyatnya sudah sejahtera, maka demokrasi akan tumbuh berkembang. Tolak ukur pertamanya, kesejahteraan. Tidak pernah kita melihat di negara yang kaya raya rakyatnya, yang sejahtera rakyatnya, yang tinggi pendidikan rakyatnya, pemimpinnya dibenci oleh rakyatnya. Dinilainya demokrasi di sana tidak jalan, dinilainya hukum di sana tidak ada. Di Iran itu, bayangkan tingkat pendidikannya tingginya. Untuk menjadi seorang anggota legislatif saja, harus S2 minimal pendidikannya. Bayangkan di negara kita, untuk menjadi seorang pejabat negara, setingkat presiden atau wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, legislatif, ijazahnya bisa saja ijazah persamaan, SMA-nya. Bahkan malah ijazahnya masih dipersoalkan. Sobat DB, sekarang pertanyaan kita. Pernyataan Saiful Mujani yang menyerukan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo kemarin ini, apakah membuat rakyat di Indonesia ini rata-rata panik? Ataukah rakyat Indonesia ini rata-rata lega? Silakan lembaga survei untuk melakukan survei secara independen. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh warga Indonesia menjadi warga yang sejahtera, yang kaya raya dalam arti yang sesungguhnya. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Abu Saminarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.